Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anak ibu semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk anak-anak ibu dibuka buku penaannya halaman 29. Nah, di sini kita akan belajar tema 1 subtema 2 muatan PPKN. Nah, materi kita hari ini adalah kerjasama dalam keragaman. Nah, kerjasama itu apa sih, Nak? Nah, kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati secara bersama. Nah, kerjasama ini manfaatnya apa aja sih, Nak? Nah, kerjasama ini manfaatnya banyak sekali. Utamanya yaitu bisa meringankan suatu pekerjaan, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Nah, kerjasamanya dapat dilakukan di mana sih, Nak? Nah, contohnya kerjasamanya dapat kita lakukan di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu contoh kerjasama di sekolah contohnya seperti apa? Contohnya membersihkan lingkungan sekolah, seperti membuang sampah bersama-sama, menyapu halaman secara bersama-sama. Nah, ketika kita membersihkan lingkungan sekolah secara kerjasama, itu akan membentuk suatu kekompakan dan penuh rasa semangat untuk diri kita sendiri. Nah, itu akan memupuk rasa tolong-menolong kita dan rasa persatuan dan kesatuan kita. Nah, ini adalah contoh kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Nah, ini adalah contoh kerjasama dalam keragaman ini. Contohnya ya, nah, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Nih, ini adalah suatu contoh bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk selanjutnya dibuka halaman 40. Judul materinya yaitu bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Untuk anak-anak ibu yang baru saja tadi kita bahas yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, yang kita bahas selanjutnya yaitu kerjasama di kelas. Di kelas artinya di dalam kelas. Kalau tadi itu di luar sekolah seperti di halaman sekolah. Nah, sekarang kita membahasnya di dalam ruangan. Nah, kamu sudah mengenal kerjasama dan manfaatnya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kerjasama sangat beragam bentuknya. Nah, kerjasama dapat dilakukan seperti di kelas. Contohnya yang pertama yaitu piket kelas. Nah, untuk anak-anak ibu, biasanya kamu pada saat pembelajaran tatap muka, pasti kamu akan mendapatkan yang namanya jadwal piket kelas. Nah, piket kelas itu apa sih, Nek? Piket kelas itu adalah salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, contohnya apa? Salah satu contohnya yaitu membersihkan ruangan kelas yang dilakukan setiap hari. Seperti menyapu kelas, lalu mengepel kelas dan merapikan bangku. Dan itu dilakukan setelah kamu pulang sekolah ya, Nak. Nah, karena sekarang situasinya itu daring, kamu tidak mendapatkan yang namanya jadwal piket kelas ya, Nak. Nah, jadwal piket kelas ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk agar pada saat kamu belajar, kamu nyaman berada di dalam kelas. Kenapa? Karena kelasnya sudah bersih. Dan ini juga untuk melatih kerjasama kamu ya, Nak, dan meningkatkan semangat belajar kamu. Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan sumbangan. Nah, ketika kamu mempunyai teman dan teman kamu itu sedang mengalami musibah, seperti contohnya orang tuanya sakit atau orang tuanya meninggal, atau kamu sendiri yang mengalami musibah, kamu sendiri yang mengalami sakit. Nah, disitulah teman-teman kamu berkesempatan untuk memberikan sumbangan kepada kamu yang terkena musibah. Nah,
contoh sumbangannya itu bisa berupa uang, bisa berupa makanan, dan bisa juga berupa pakaian yang layak. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk agar teman kamu bisa meringankan musibah teman kamu. Nah, yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok. Nah, biasanya pada saat kamu mengerjakan tugas, kamu pasti akan diberikan yang namanya tugas kelompok. Nah, kamu pasti pernah mengerjakan tugas kelompok dong. Kerja kelompok itu membutuhkan yang namanya kerjasama antar anggota kelompok. Nah, tapi terkadang kerja kelompok, jika kamu disuruh untuk mengerjakan tugas kelompok, pasti yang mengerjakan itu tidak semua, pasti yang mengerjakan itu hanya yang pintar-pintarnya saja, dan kamu yang tidak tahu, pasti kamu tidak ingin tahu, dan kamu tidak mau mengerjakannya. Nah, yang seperti itu jangan kamu contoh ya nak. Jika ada guru kamu yang memberikan tugas kelompok, kamu harus mengerjakannya secara bersama-sama. Jangan mengerjakan dengan sendiri-sendiri. Jika kamu mengerjakannya dengan sendiri-sendiri, berarti itu bukan tugas kelompok. Berarti kekompakan di dalam tugas kelompok kamu itu tidak ada. Nah, untuk selanjutnya selanjutnya buka halaman 45 masih dengan muatan PPKN. Nah, judul materinya yaitu kerjasama di lingkungan rumah. Nah, yang pertama tadi kerjasama di lingkungan sekolah, dan yang kedua kerjasama di kelas, dan yang terakhir ini adalah kerjasama di lingkungan rumah. Nah, kerjasama ini juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Salah satu contoh kerjasamanya yaitu yang pertama ronda. Nah, kegiatan ini berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Ronda ini bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar agar rumah kamu terhindar dari yang namanya perampokan, pembegalan. Maka diadakan yang namanya ronda, kegiatan yang berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Kenapa dilaksanakan pada malam hari? Karena biasanya yang namanya perampokan, yang namanya maling, yang namanya pembegalan itu biasanya dilakukan oleh penjahat itu pada malam hari. Makanya ronda ini dilaksanakan pada malam hari. Nah, ronda ini dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau berkendara bermotor. Nah, setiap malam warga bergiliran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kerja bakti. Nah, kerja bakti ini adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Nah, contohnya seperti membersihkan sampah yang menyumbat di selokan, memperbaiki jalan jika jalan di rumah kamu, di sekitar rumah kamu itu rusak, dan memperindah taman adalah contoh kerja bakti yang biasanya dilakukan oleh warga. Nah, lingkungan yang bersih membuat warga terbebas dari penyakit. Dan yang nomor 3 yaitu gotong royong menolong warga yang mengalami musibah, sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Nah, ini maksud dari bersifat sukarela ini apa? Maksudnya adalah tidak mengharapkan yang namanya imbalan. Nah, ini adalah bersifat sukarela. Gotong royong itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong menolong antar warga. Nah, contohnya biasanya contohnya itu tetangga kampung kamu itu mengalami musibah seperti kebanjiran. Nah, disitulah para relawan akan bergotong royong untuk membantu warganya dengan memberikan bantuan berupa makanan,
tempat pengungsian, dan berupa pakaian. Nah, yang keempat adalah persiapan hari kemerdekaan. Nah, seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama dalam mempersiapkan hari kemerdekaan. Nah, para warga bekerja sama untuk menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat hari kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan. Nah, biasanya pada saat persiapan mau hari kemerdekaan, para warga maupun itu beda agama, beda suku, pasti akan bergotong royong untuk membuat suatu acara di kampung itu, seperti membuat acara panjat pinang, perlombaan untuk memeriahkan kampung tersebut. Nah, Tuan anak ibu buka LKS tema 1 kamu. Ini anak tema 1 kamu halaman 36. Di sini ada ayo berlatih 1 sampai 5. Nah, ini adalah tugas kamu di rumah, dikerjakan di LKS kamu masing-masing ya, Nak. Dan satu lagi ada ayo berlatih 1 sampai 5 halaman 37. Nah, untuk anak-anak ibu tetap semangat belajarnya ya, Nak. Jangan mengeluh, jangan malas-malas, tetap semangat. Jangan lupa membantu orang tua di rumah. Demikian materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.